nama saya Hadijah Arifin Pekatu, kelas 10 Religi. Perkenalkan, nama saya Dwi Narwi Abudi, kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Multi Agustina Sanggo, kelas 10 Religi. Di awal video ini, saya akan menjelaskan 4 sektor perekonomian. 4 sektor perekonomian disebut juga perekonomian terbuka, yaitu merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu yang pertama, sektor rumah tangga atau household sector, yang terdiri atas kekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik. Yang kedua, sektor perusahaan atau films sektor, yang terdiri atas kekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah atau government sector, yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat, sektor luar negeri atau foreign sector, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor dan impor. Mengapa disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor? Karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi luar. Demikian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme perekonomian 4 sektor. Di dalam diagram circular flow terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga terbagi menjadi 3 hubungan, antara lain hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan negara lain. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk, barang, dan jasa. Di dalam perusahaan terbagi menjadi 3 hubungan, yaitu hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, dan hubungan dengan dunia internasional. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah yaitu yang bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Di dalam pemerintah terbagi menjadi 2 hubungan, yaitu hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah negara-negara lain. Di dalam negara-negara lain terbagi menjadi 2 hubungan, yaitu hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep perekonomian 4 sektor. Konsep perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka terdapat keseimbangan pendapatan nasional, yaitu syaratnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurang M, atau tingkat pendapatan sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah dalam kurung ekspor dikurang impor, dan investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor sama dengan tabungan ditambah pajak ditambah impor, atau rumusnya I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perekonomian terbuka 4 sektor akan mewujud 2 aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu yang pertama,
aliran pendapatan yang diterima dari ekspor yang merupakan suntikan kepada aliran. Yang kedua, aliran pengeluaran barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Adapun ciri-ciri pokok dari aliran pendapatan perekonomian terbuka, rumah tangga mendapat aliran pendapatan berupa gaji atau upah sewa bunga dan keuntungan dan pendapatan tersebut digunakan untuk yang pertama, pengeluaran konsumsi, yang kedua, membayar pajak, yang ketiga, mengimpor, dan yang keempat, menabung ke bank atau lembaga keuangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan perekonomian terbuka ekspor sampai impor. Yang pertama, ekspor. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan tetap besarnya. Kemudian impor. Semakin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang dapat dilakukan di negara tersebut. Kesimpulannya adalah, dalam 4 pelaku ekonomi, yaitu sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor negara lain, perkembangan perekonomian tidak akan lepas dari perkembangan ekonomi internasional. Sarannya adalah, sebaiknya dalam menjalankan perekonomian terbuka 4 sektor, suatu negara harus benar-benar mempunyai perhitungan yang tepat untuk dampak dari perekonomian terbuka yang diterapkan. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi defisit perdagangan dan surplus perdagangan. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat meningkat setiap tahunnya dan mengurangi dampak negatif perekonomian negara dan pendapatan nasional. Sekian dari kami, kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.